Yo halo guys, beberapa bulan lalu kita udah bahas mengenai top 3 smartphone yang memiliki kamera terbaik menurut website DxOMark. Udah sekitar 6 bulanan lebih ini HP masih jadi top 1, dan akhirnya juga HP ini udah ada TKDN-nya guys, yaitu udah mencapai 36,05%. Dan di website Huawei Indonesia sendiri, udah ada Huawei Pura 70 Ultra langsung pas kita buka websitenya. Jadi pasti ini HP bakal masuk ke Indonesia, tapi belum tahu kapan tanggal rilisnya, kayaknya dalam waktu dekat ini. Dan pasar HP di tahun 2024 ini bakal rame-rame, kayak Oppo comeback bawa flagship Find X8 seriesnya. Oke, mari kita bahas spesifikasinya. Kita akan bahas dari kameranya dulu ya. Kameranya ada 3, kamera wide atau utamanya di 50 megapiksel dengan OIS, kamera 40 megapiksel ultrawide, dan kamera telefoto 3,5 kali zoom 50 megapiksel juga dengan OIS. Kamera depannya di 13 megapiksel aja. Videonya bisa hingga 4K. Untuk hasilnya ya pasti bagus lah, HP flagship masa hasilnya jelek, apalagi Huawei yang dari dulu terkenalnya karena kameranya yang bisa nyaingin HP iPhone dan Samsung. Tapi saking kuatnya Huawei dulu, sampai pemerintah negara Amerika Serikat ngeban si Huawei ini, dan ini ngebuat Huawei agak kewalahan. Untung di bagian ini Huawei justru masih bisa saingan sama brand-brand lain walaupun si ban Amerika Serikat. Yang masih kurang bisa ditanganin Huawei ya di chipsetnya ini. Yang untuk kelas flagship, ini serasa kelas midran. Chipsetnya pakai chipset buatan Huawei sendiri yaitu Kirin 9010 yang akhirnya bisa support 5G ya. Mungkin bagi sebagian orang 5G itu udah biasa, tapi untuk Huawei ini akhirnya bisa. Performanya Kirin 9010 ini mirip-mirip kayak Snapdragon 888 yang rilis di tahun 2021. Snapdragon juga udah keluarin chipset yang performanya juga mirip-mirip kayak 888 tapi kelasnya midran yaitu Snapdragon 7 Gen 3, yang dipakai HP Vivo V40 yang harganya 5-6 jutaan. Tapi ya ini udah kenceng dan bagus performanya, cuma kalah aja dibanding sama flagship lain yang skor Antutunya gila-gila, kayak Find X8 Pro yang Antutunya di 2,5-3 juta. Huawei ini cuma di sekitar 900 ribuan. Untuk OS ini juga mungkin deal breaker beberapa orang terutama yang udah bergantung sama Google Mobile Service, kayak Gmail, YouTube, dan aplikasi Google lainnya. Sebenarnya bisa sih cuma harus lewat browsernya Huawei. Dan gak ada Play Store-nya. Untungnya juga aplikasi penggantinya di Huawei yaitu Huawei App Gallery udah lumayan lengkap aplikasi yang tersedia. OS-nya juga udah pakai Harmony OS bukan pakai Android lagi. Lanjut ke bagian desainnya. Desainnya juga mewah ya, gak mirip-mirip kayak brand lain, ada ciri khasnya. Desainnya ini bahannya dari Eco Leather untuk belakangnya. Oh iya, Eco Leather ini bukan kulit beneran ya, ini cuma kulit sintetis aja biar kelihatan tambah mewah, dan misalnya kulit beneran, pasti lebih mahal harganya, dan terus juga framenya dari aluminium. Dan juga HP ini udah ada sertifikasi IP68 yang tahan kalau dicemplungin ke air. Layarnya ini lumayan gede di 6,8 inci dengan resolusi 1,5K, dan berrefresh rate kencang dan tinggi yaitu di 120 Hz, dengan kecerahan layarnya tinggi yaitu di 2500 nits untuk peak brightness-nya. Untuk di baterainya di 5200 mAh dan pengisian saya cepat fast charging 100 Watt dan wireless-nya bisa sampai 80 Watt, speed wireless-nya mencengangkan ya sampai 80 Watt. Dan di bagian lainnya HP ini sudah memiliki NFC, dual stereo speaker, dan mempunyai IR blaster juga. Kesimpulannya HP ini menurut saya cuma cocok di kalangan tertentu ya, soalnya kekurangan di kelas flagshipnya cukup banyak, kayak gak ada Google, dan performanya juga agak kurang di kelas flagshipnya ini. Jadi harus dipikir-pikir dulu kalau mau beli ini HP.